Hai anak-anak Indonesia, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Dan yang juga tak kalah penting, tetap melakukan hal-hal yang baik yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA dan SMK. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita, setelah menyaksikan video ini, kamu diharapkan mampu. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks anekdot. Yang kedua, mampu menganalisis kebahasaan teks anekdot. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot, kamu harus paham lagi tentang pengertian teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang tujuannya untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, seperti teks yang lain, teks anekdot juga memiliki struktur teks. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima adalah koda. Nah, apa itu abstraksi? Abstraksi merupakan pengantar di bagian awal yang memberikan gambaran tentang isi teks. Nah, yang kedua orientasi. Orientasi merupakan bagian yang menunjukkan peristiwa atau awal munculnya penyebab krisis. Yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan bagian yang berisi inti permasalahan dalam cerita. Biasanya berisi kelucuan, kekonyolan, peristiwa unik, atau tidak biasa terjadi. 4. Reaksi. Reaksi berisi tanggapan dan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi pada krisis. Yang kelima, koda. Koda merupakan bagian akhir berupa penutup atau kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya berupa komentar dan penjelasan maksud cerita. Nah, kalian perhatikan di sini sudah ada contoh anekdot yang berjudul Anak Presiden. Kalian bisa pahami, baca 2 kali, atau kalau jika perlu bisa kalian screenshot untuk bisa kalian lebih lanjut lagi mempelajari, sehingga nanti ketika menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya bisa lebih jelas lagi untuk memperhatikannya. Nah, langsung saja kita ke analisis teks anekdot, yaitu berdasarkan strukturnya. Yang pertama adalah abstraksi. Bagian yang merupakan abstraksi yaitu bagian pada suatu hari Agus, anaknya Presiden Bambang, lewat jalan tol di Jakarta. Penjaga tol menyebutkan tarif Rp3.000. Nah, kemudian yang merupakan bagian orientasi. Orientasi yaitu bagian yang Agus tidak punya uang receh, akhirnya mengeluarkan pecahan Rp50.000. Nah, ketika dia membayar uang tolnya, kemudian si penjaga tol mengembalikan Rp47, namun dia tidak menerima kembalian tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada penjaga tol. Demikian juga ketika anaknya yang anak presiden yang kedua datang bernama Dedi, memberikan uang Rp20.000, namun ketika dikembalikan Rp17.000, anak yang bernama Dedi juga menolak dan memberikan kembali kepada si penjaga tol. Nah, hal itu membuat penjaga tol berterima kasih banyak kepada Dedi. Nah, ini adalah bagian peristiwa yang ada dalam teks anekdot, dan ini nanti yang akan menuju kepada krisis. Nah, bagian krisis atau puncak atau inti yang berisi kekonyolan atau kelucuan yang terdapat dalam teks anekdot yaitu
Setelah beberapa jam datang, Presiden Bambang dengan mobilnya lewat jalan tol. Presiden Bambang mengeluarkan uang 5.000 dan disodorkan ke penjaga tol. Namun, Presiden Bambang menunggu agar uangnya dikembalikan. Namun, Presiden Bambang tidak juga menerima kembaliannya, sehingga dia bertanya, "Loh, mana uang kembalian saya?" Penjaga tol menanggapi, "Bapak, masa uang 2.000 rupiah aja dibalikin? Tadi anak Bapak, Pak Agus dan Pak Dedi lewat, kembaliannya 47.000 dan 17.000 aja diberikan kepada saya. Masa Bapak yang 2.000 aja minta kembalian?" Nah, itu adalah bagian krisis. Nah, kemudian di bagian reaksi, Presiden Bambang menyatakan, "Anda tahu Agus dan Dedi anak siapa?" Penjaga tol menjawab, "Ya tahu lah Pak, kan anaknya Bapak Presiden." Koda. Di bagian koda, kemudian Bambang menjawab, "Nah, mereka kan anak presiden, sedangkan saya anak petani. Sekarang mana kembalian saya?" Nah, ini yang merupakan penutup dari teks anekdot yang berjudul Anak Presiden. Nah, mudah-mudahan sudah paham ya untuk struktur teks anekdot dalam mengidentifikasi bagian-bagiannya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, teks anekdot memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, menggunakan keterangan waktu. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal maupun konjungsi penerang. Yang kelima, menggunakan kata kerja aksi yang contohnya memukul, tertawa, menembak, berbincang. Nah, sekarang kita menganalisis kebahasaan teks anekdot yang tadi sudah kita baca, yaitu yang berjudul Anak Presiden. Nah, yang pertama, banyak menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Nah, di sini contohnya Agus yang tidak punya uang receh akhirnya mengeluarkan pecahan 50.000 rupiah. Nah, di sini kata yang menunjukkan peristiwa lampau adalah akhirnya, berarti sudah terjadi. Kemudian kata setelah beberapa jam. Dan yang selanjutnya kata 5 menit berlalu. Nah, ini adalah penanda yang menyatakan peristiwa masa lampau dalam kalimat-kalimat tersebut. Yang selanjutnya adalah banyak menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, kalimat langsung ditandai dengan tanda petik di awal dan di akhir. Ada 3 contoh di sini, bisa kalian baca. Kemudian contoh kalimat tidak langsung dalam teks anekdot juga ada di sini 3 contoh, dan banyak lagi contohnya dalam teks yang tadi bisa kalian tambahkan. Nah, yang ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu. Nah, keterangan waktu pada teks anekdot Anak Presiden yang pertama adalah kata pada suatu hari ya dalam kalimat ini, dan yang kedua adalah kata kali ini Dedi mengeluarkan uang 20 ribuan. Nah, ini dia sebagai penandanya yang sudah saya warnai di bagian warna yang ungu. Nah, kemudian menggunakan konjungsi temporal maupun konjungsi penerang. Nah, pada konjungsi temporal penandanya adalah konjungsi setelah ya. Kemudian yang kedua adalah konjungsi atau kata penghubung akhirnya. Nah, yang kelima adalah penggunaan kata kerja aksi. Kita tahu ya, kata kerja aksi berarti kata kerja yang bisa terlihat secara kasat mata, bisa terlihat langsung. Nah, yang pertama ada kata menyebutkan. Pada kalimat penjaga tol menyebutkan tarif 3.000 rupiah. Yang kedua kata mengeluarkan, dan yang selanjutnya kata memasukkan. Nah, ini dia tadi kaidah kebahasaan teks anekdot pada contoh anekdot yang berjudul Anak Presiden. Kiranya pembahasan ini bisa
menambah pemahaman anak-anak sekalian dan bisa bermanfaat